Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat, pastinya di channel Rahmat Pon Channel. Channelnya orang Kota Pontianak. Salam serupun, salam persaudaraan buat saya orang Indonesia, buat teman-teman semuanya dari Malaysia, dari manapun berada. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini ya saya ingin mereaksi suatu video bahwa di sini dikatakan guys, fakta dan nyata dua ekonomi jiran di tahun 2024 guys ya. Bahwa di sini 2024 berarti tahun ini kan, seperti apakah fakta menarik tentang ekonomi kedua negara ini guys ya, Indonesia dan Malaysia. Saya pun penasaran melihatnya seperti apa. Buat teman-teman semuanya yang suka mungkin dengan channel ini, boleh untuk support channel ini guys ya, subscribe, like, dan komentar supaya saya semakin semangat lagi membuat video-video yang lainnya guys ya. Tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya. Linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh korang support channel ini ya. Indonesia, oke. Benarkah Malaysia lebih maju dari Indonesia? Oke. Bukankah kita lebih dulu merdeka? Ya, betul. Dan sumber daya alam kita melimpah. Ya, memang melimpah guys. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang hidup bertetangga. Hubungan kedua negara ini sering mendapat perhatian. Terdapat nilai-nilai sentimental yang menjadi dinding pemisah kedua negara ini. Korban masa lalu, terkadang kedua negara ini mempunyai hubungan yang pasang surut, terkadang harmonis, terkadang memanas. Sentimental timbul akibat persamaan budaya, klaim, dan lain sebagainya. Ini guys ya yang membuat Indonesia dan Malaysia ini kadang, ya namanya adik beradik ya gitu lah guys ya. Kadang budayanya sama, ada persamaan budayanya ya, dari bahasa juga kurang lebih sama ya kan, karena di Indonesia itu kan Melayunya banyak juga guys ya, yang bersuku Melayu gitu ya. Dan banyaklah yang membuat mungkin ya di sosial media kalau kita melihat tuh guys, banyak yang sentimen ataupun saling, ya ada yang bilang saling klaim, saling sekali seperti apa ya. Ini yang membuat kadang nih Indonesia dan Malaysia kadang ada saja yang masalahnya gitu kan. Padahal masalah ini masalah, ya gimana ya guys ya. Kita lanjut ya. Tapi hanya sosial media guys, kalau aslinya tidak seperti itu. Kita temui di berbagai sosial media, ketika jiran ini bertemu pasti jarang akur. Ya, entah sampai kapan perang baku hantam selesai, mungkin sampai hari kiamat kali ya. Ngomong-ngomong baku hantam, di tahun 2024 sebuah analisis komprehensif, benarkah Malaysia lebih maju dari Indonesia? Padahal kan Indonesia lebih dulu merdeka dan kaya akan sumber daya alam. Fakta dan nyata, pertumbuhan ekonomi Malaysia 20 tahun belakang ini sangat jauh berbeda dengan sekarang. Bukan tanpa alasan, jika dilihat banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia untuk mencari penghasilan. Secara pendapatan per kapita Malaysia jauh unggul di atas Indonesia. Wow, melebihi Indonesia guys. Pembangunan yang pesat di ibu kota Malaysia dan kota-kota lainnya menunjukkan kemajuan ekonomi yang kondusif. Baru-baru ini, Malaysia sukses membangun megatal kedua tertinggi di dunia. Dan sebelumnya, Malaysia sudah punya landmark yang terkenal, yaitu Petronas Tower. Aduh guys ya, ini ya yang tempat yang memang jadi cita-cita saya guys ya. Menara bergembar, Twin Tower ya. Aduh, kenapa kemarin tuh, ya karena memang belum jodohnya guys ya. Padahal kemarin tuh hampir saya bisa ke sana guys ya, dengan
teman-teman saya lah guys ya, teman-teman kantor gitu kan. Hampir guys, karena apa? Karena batalnya itu karena apa guys? Ini masalah besar juga ya guys. Kenapa saya kemarin tidak bisa berangkat? Karena apa guys? Karena paspor saya hilang guys. Ya, hilang itu artinya tidak ketemu. Ternyata udah lama, udah lewat dari waktu yang liburan itu guys. Akhirnya ketemu guys. Ya Allah, saya itu rasa gimana gitu kan. Padahal ini kesempatan guys ya, pergi kemarin tuh 2 negara guys. Tiga. Singapura, Malaysia guys. Dan 2 ya kalau tidak salah ya. Tetapi aduh sayang sekali guys. Seharusnya saya sudah ada berada di Menara Bergembar waktu itu guys. Tapi ya mungkin belum waktunya guys ya. Mungkin suatu saat nanti saya akan bisa pergi ke Kuala Lumpur. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman semuanya yang sahabat-sahabat dari Malaysia, boleh doakan guys ya, semoga saya bisa lain waktu bisa ke Malaysia dan bisa mengunjungi negeri-negeri yang ada di Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, kita lanjut ya. Apakah Indonesia dan Malaysia ini siapa sebenarnya yang paling unggul, paling apa ya namanya, ekonominya paling bagus lah begitu ya. Dan di sini bukan menjelek-jelekkan ya guys ya, sekali lagi ya buat teman-teman semuanya, ini sekedar kita mendapat informasi ya kan, dan bisa mengetahui kalau memang Malaysia lebih unggul ya, lebih maju bahasanya, tentu Indonesia belajar supaya bisa lebih maju lagi ataupun bisa sama dengan Malaysia seperti itu ya. Kita lanjut. Pesatnya pembangunan di ibu kota Kuala Lumpur menjadikan kota itu memiliki gedung pencakar langit terbanyak di Asia Tenggara. Wow, terbanyak guys. Secara total, Malaysia memiliki gedung dengan ketinggian di atas 150 meter berjumlah 364 unit pencakar langit di Oke guys, sebentar. Malaysia 364. Wow. Indonesia 185 guys ya. Di sini dengan 150 meter yang tingginya itu 135 guys Indonesia. Sedangkan Malaysia 291. Wow. Wow guys. 364 guys. Bedanya 100 lebih sampai 200 ya guys ya. Wow, 2024. Oke. Meski destinasi wisata tidak sebanyak Indonesia, di tahun 2023, Malaysia sukses menggeser Thailand sebagai negara dengan kunjungan wisata terbanyak, yakni 29 juta wisatawan. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Pesatnya pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia baru terasa 10 tahun belakangan ini. Tepatnya di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan sarana penunjang ekonomi kian masif dan merata. Di masa ini, Indonesia sukses membangun dan menggelar MotoGP di Mandalika, megaproyek LRT, megaproyek IKN, kereta cepat, stadion JIS, dan banyak lainnya. Tidak hanya di Pulau Jawa, konsentrasi pembangunan kian merata di seluruh Indonesia. Kemajuan pembangunan yang pesat di Indonesia memberikan dampak ekonomi yang lebih baik. Selain kemudahan transportasi, pembangunan infrastruktur memunculkan ekonomi baru dan lapangan pekerjaan. Dan inilah sebab kenapa ekonomi Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia. Salah satu faktor kunci yang mungkin menyebabkan Malaysia lebih maju adalah stabilitas politik yang lebih konsisten. Oke, ini alasan guys ya kenapa Malaysia ini bisa lebih maju dari Indonesia. Yang pertama adalah stabilitas politik yang lebih konsisten. Ini guys, ini kuncinya ya. Karena kalau di Indonesia itu ya, itu kadang perubahan sistem politik guys ya. Mungkin ganti presiden berubah lagi politiknya. Berubah lagi sistemnya seperti itu. Ganti lagi presiden, berubah lagi guys ya sistem jadi tidak konsisten guys. Ini mungkin ya yang membuat Indonesia ini majunya itu lama guys ya. Sedangkan Malaysia politiknya ini stabilitas politiknya ini lebih konsisten guys. Ini alasan pertama ya. Oke, apalagi guys Sejak kemerdekaannya pada tahun 1957,
Malaysia telah menikmati periode relatif panjang tanpa gangguan besar dalam stabilitas politiknya. Sistem politik yang terorganisir dengan baik dan kestabilan ekonomi yang kondusif bagi ekonomi dan investasi. Di sisi lain, Indonesia telah mengalami perubahan politik yang lebih sering, terutama pada masa Orde Baru dan pasca reformasi. Meskipun demokrasi telah menjadi ciri khasnya sejak reformasi pada tahun 1998, ketidakstabilan politik kadang-kadang masih menjadi tantangan bagi pembangunan ekonomi. Ini ya guys ya. Malaysia memiliki infrastruktur yang lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, terutama dalam hal transportasi dan teknologi informasi. Investasi yang besar dalam proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan telah meningkatkan konektivitas dan efisiensi di Malaysia. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, termasuk birokrasi yang kompleks, perizinan yang sulit, dan keterbatasan dalam pembiayaan infrastruktur. Ini masalah guys. Keterbatasan membangun infrastruktur, yaitu salah satunya sulitnya untuk mendapatkan investor guys ya. Ini yang menjadi ya kelemahan juga ya buat Indonesia. Semoga ini bisa diperbaiki lah seperti itu ya. Kebijakan ekonomi yang stabil dan konsisten telah menjadi kunci kesuksesan Malaysia dalam mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan dengan adopsi model pembangunan yang pro-bisnis dan fokus pada sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pariwisata. Di sisi lain, Indonesia kadang-kadang diwarnai oleh kebijakan yang kurang konsisten dan adopsi model pembangunan yang bervariasi dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Ya, betul. Meskipun Indonesia memiliki populasi yang lebih besar daripada Malaysia, kualitas pendidikan di Malaysia cenderung lebih tinggi. Kualitas pendidikan yang lebih tinggi, guys. Ini lagi poin yang membuat Indonesia ini bisa kalah dengan Malaysia, guys ya. Dan Indonesia dan Malaysia dalam masalah pendidikan ini yang best, guys ya. Kenapa? Sampai banyak sekali ya orang-orang Indonesia ya, pemuda-pemudi Indonesia ini banyak berkuliah di Malaysia, guys ya. Betul nggak? Ya kan? Mungkin yang menonton video ini mungkin yang sedang berkuliah di Malaysia, ataupun mungkin alumni ya dari Malaysia gitu guys ya. Karena di sini kualitas pendidikan yang lebih tinggi guys. Itu memang diakui ya, diakui bahwa di Malaysia itu kualitas pendidikannya itu memang lebih bagus, lebih berkualitas ya kan. Apalagi misalnya dalam hal kesehatan ya guys ya. Itu juga Malaysia ini di atas Indonesia guys ya. Kenapa? Mungkin banyak sekali orang-orang Indonesia ini berobat di Malaysia guys, salah satunya. Wah, itu ya yang membuat Malaysia ini bisa lebih atas lah dari Indonesia, seperti itu ya. Dan semoga Indonesia bisa lebih belajar lagi guys. Malaysia telah melakukan investasi yang signifikan dalam sektor pendidikan dengan memperbaiki infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperluas akses ke pendidikan tinggi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas pendidikan dan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ini ya. Malaysia telah berhasil mengelola sumber daya alamnya dengan lebih efektif, terutama dalam sektor minyak dan gas. Melalui strategi diversifikasi ekonomi dan investasi dalam industri-industri berbasis sumber daya alam, Malaysia telah mampu memanfaatkan potensi sumber daya alamnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, termasuk masalah deforestasi, korupsi, dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Ini guys ya yang buat masalah ini guys, korupsi, lagi-lagi korupsi ya. Inilah yang membuat mungkin ya menurut saya mungkin yang membuat ya Indonesia ini korupsi ini masih merajalela guys. Karena apa? Karena mungkin hukumnya yang tidak
terlalu kuat guys ya. Itu yang membuat mungkin ya banyak koruptor betah di Indonesia seperti itu ya. Mungkin teman-teman semuanya ada tanggapan ya, mungkin yang menonton ini adalah orang Indonesia, mungkin boleh komen di bawah guys ya, komen positif ya. Apa mungkin alasan kenapa sih di Indonesia ini koruptor itu masih merajalela guys ya sampai saat ini. Padahal banyak yang dihukum segala macam, tapi ada saja ya kan korupsi di mana-mana. Ini yang mungkin membuat Indonesia ini susah untuk bisa maju guys ya. Aduh, tapi Malaysia mungkin hukumnya mungkin lebih ketat, lebih kuat lah guys ya. Kenapa sampai Malaysia ini bisa lebih maju dari Indonesia guys. Kesimpulannya, meskipun perbandingan antara Malaysia dan Indonesia tidaklah sederhana, faktor-faktor di atas mungkin memberikan gambaran mengapa Malaysia mungkin lebih maju daripada Indonesia dalam beberapa aspek. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki tantangan dan peluang uniknya sendiri. Indonesia, dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, tetap memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan kemajuan di masa depan. Oke guys, betul ya. Kalau dari sumber daya alamnya dan jumlah penduduknya guys ya, ini juga membuat potensi ke depan Indonesia ini bisa lebih maju. Tetapi kalau dari segi berbicara tentang populasi ya, karena jauh sekali ya antara penduduk Indonesia dan penduduk Malaysia. Jauh sekali kan, karena dari pulaunya saja lebih luas Indonesia kan. Tetapi kalau sumber daya manusia di Indonesia ini lebih ditingkatkan lagi guys ya. Contoh yang lebih utama itu dalam hal pendidikan guys. Dalam hal pendidikan ya. Kalau kualitas pendidikan di Indonesia ini lebih baik, terus apalagi ya, infrastruktur ya dalam hal pembangunan tempat-tempat pendidikan ini lebih baik lagi, saya yakin Indonesia cepat mungkin akan bisa lebih maju guys ya. Karena apa? Karena pendidikan sumber daya manusianya itu lebih ditingkatkan lagi guys ya. Itu yang semoga Indonesia ini lebih maju lagi guys ya. Sedangkan Malaysia yang membuat saya salut juga dibuat untuk Malaysia ini, karena sumber pendidikannya ya ataupun sumber daya manusianya ini sangat best guys. Karena apa tadi dalam hal infrastruktur dalam hal pendidikan ini dibangun sedemikian rupa ya kan, dibaguskan, kualitas lah seperti itu, bukan hanya kuantitas tapi kualitas guys ya, sehingga orang-orang ataupun anak-anak yang berkuliah di Malaysia ini keluar dari tempat kuliah itu mendapatkan ilmu seperti ini ya, seperti ini, sehingga banyak ya misalnya dari anak-anak muda Indonesia ini yang berkuliah di Malaysia, setelah lulus istilahnya, wah ini mempunyai sumber daya manusianya ataupun intelektualnya itu sangat bagus guys, sehingga bisa mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Oleh karena itu, kedua negara ini harus terus bekerja sama dalam meningkatkan kerjasama regional dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Oke. Sebenarnya tidak perlu malu guys ya, Indonesia ini tidak perlu malu untuk saling bekerja sama dengan Malaysia ya kan, karena memang kita ini mungkin ya ada yang mungkin teman-teman semuanya dari Indonesia ini banyak nih tidak setuju Indonesia dan Malaysia tidak serumpun seperti itu. Tapi ya kita harus akui ya bahwa Indonesia dan Malaysia ini memang harus selalu saling, ya namanya kakak adik ya guys ya, walaupun sedikit bertengkar-tengkar sedikit ya biasa lah guys ya, tapi harus saling bekerja sama dalam hal apapun itu, sehingga bisa saling belajar ya kan, saling introspeksi diri begitu, sehingga bisa menjadi negara yang maju seperti itu ya. Apa yang dibuktikan oleh Malaysia ini guys ya, dari infrastrukturnya, dari hal pendidikannya, dari hal kesehatannya, ini yang membuat Malaysia ini gimana ya, membuat Malaysia ini bisa maju sampai sekarang gitu guys. Itu yang membuat saya kagum dengan Malaysia. Kalau kita melihat dari video tadi bahwa Indonesia dan Malaysia ini ternyata Malaysia lebih unggul guys ya dari hal ekonominya ya.
lebih maju lah seperti itu. Karena banyak faktor tadi ya, bahwa dari infrastrukturnya lebih maju Malaysia, ya kan, dalam hal transportasi, dan lebih penting adalah pendidikan. Ini yang membuat Malaysia ini lebih maju dari Indonesia. Ini dan perlu kita akui juga guys ya, karena apa? Karena ini bisa juga menjadikan pelajaran juga buat Indonesia, supaya kedepannya dari hal hukum ya kan, itu harus ditingkatkan lagi guys. Karena yang membuat Indonesia ini mungkin susah maju karena apa? Karena banyaknya koruptor guys. Ini yang harus ditindak. Dan saya juga salut ya terhadap Pak Jokowi ya, bahwa memang banyak menindak ya, ataupun bersikap tegas lah terhadap koruptor-koruptor ini guys ya. Semoga ke depan Indonesia hukum-hukumnya lebih kuat lagi guys ya, lebih kuat lagi sehingga koruptor ini takut untuk berada di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Indonesia juga bisa selalu bekerja sama ya, dan mengikuti Malaysia, bahwa Malaysia ini bisa lebih maju dalam hal-hal yang lain gitu guys ya. Saya berharap seperti itu. Saya sebagai orang Indonesia berharap Indonesia bisa lebih maju ya kan. Buat teman-teman semuanya dari Indonesia, tetap semangat, tetap selalu support ya, selalu support pemerintah ya. Dan juga tidak masalah kalau kita memberikan masukan guys ya, memberikan kritik bahasanya. Yang penting kritik itu jangan sampai mencaci maki, itu yang tidak boleh guys ya. Tapi kalau kita mengkritik dalam hal seperti video seperti ini ya kan, atau seperti yang penting jangan kritiknya dalam hal mencaci maki, ini yang tidak boleh guys ya. Semoga kedepannya Indonesia dan Malaysia bisa maju sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman semuanya dari Malaysia, kalian beruntung sekali ya tinggal di Malaysia ya, mendapatkan pendidikan juga ya di Malaysia. Dalam hal pendidikannya di Malaysia maju begitu, dalam hal infrastrukturnya Malaysia ini lebih maju. Ini yang membuat mungkin ya teman-teman Malaysia ini harus bersyukur sekali ya, bersyukur banget ya atas apa yang Malaysia miliki saat ini ya. Semoga Indonesia bisa sama-sama maju seperti Malaysia. Itu dulu guys video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, menambah informasi juga buat kita semua. Mungkin buat teman-teman semuanya ada video yang bagus untuk saya reaksi, boleh untuk komen di YouTube ini guys ya, ataupun bisa kirim link di WA saya, WhatsApp saya ada di deskripsi. Oke guys, itu dulu video hari ini. Tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.